Rahayu, monggo urip adil wujud sejati tentrem. Di video kali ini saya akan mencoba membahas dari sisi sejarah supaya di situ nantinya akan menimbulkan suatu kebanggaan untuk membuka sejarah masa lalu kita, dan di situ nantinya akan timbul suatu kesadaran bahwa leluhur kita itu sebenarnya sangat tua, dan hal ini kisi-kisi yang saya bahas di sini bisa membuktikan dan bisa mengasah nalar dan pola pikir kita, apakah betul bahwa Jawa Nusantara itu adalah peradaban yang tertua di dunia. Dalam kita belajar bersekolah, di situ kita sadar ataupun tidak sadar telah didogma oleh metode barat, yaitu bahwa yang disebut dengan sejarah adalah zaman yang sudah mengenal tulisan, dan disebut prasejarah adalah karena belum mengenal tulisan. Jadi di sini mari kita bahas yang disebut tulisan. Tulisan adalah suatu simbol yang dalam metode barat diwujudkan dalam bentuk tulisan ataupun abjad A, B, C, dan sebagainya. Tapi kita juga harus sadar bahwa yang disebut tulisan dalam leluhur kita adalah suatu simbol. Makanya di situ dunia sebenarnya mengakui bahwa lukisan-lukisan yang ada di Sulawesi adalah suatu simbol peradaban tertua di dunia. Dan apakah simbol itu tidak bisa disebut dengan tulisan? Kalau secara pribadi saya menganggap itu adalah tulisan. Disempurnakan lagi oleh bentuk relief-relief yang ada di candi-candi kita, baik itu di candi-candi yang besar maupun candi yang kecil. Contohnya di Borobudur, di situ sangat amat lengkap simbol-simbol yang dilukiskan lewat relief-relief, dan kita bisa merasakan dan kita nalar apakah simbol yang berbentuk tulisan atau dengan penggambaran. Kalau kita bisa memaknai itu, lebih cepat paham mana. Makanya di sini kalau kita bisa masuk di situ, otomatis kita akan tahu di dunia disebut bahwa peradaban yang paling tua adalah Sumeria. Padahal di sana masih pakai suatu huruf yang disebut huruf paku. Di Mesir di situ sebagai tulisan disebut sebagai hieroglif. Padahal di sana sekarang oleh dunia barat disebut sebagai tulisan karena bisa memecahkan kode-kodenya. Tapi nyatanya di situ adalah berbentuk suatu gambar-gambar. Dan kalau kita bandingkan dengan bentuk gambar-gambar yang ada di relief-relief candi kita, di situ kita akan merasa lebih jelas, lebih tergambar di tempat kita. Makanya kalau kita bisa menyadari itu, otomatis kita akan tahu akan ketuaan kita, bahwa kita sebenarnya adalah sumber dari peradaban dunia itu. Dan sudah semestinya hal ini menggugah pemangku kepentingan dalam artian negara
yang ditugaskan lewat Kementerian Kebudayaan Bapak Fadrijon untuk menekankan bahwa kita punya metode cara sendiri untuk mengungkap sejarah kita. Karena sebenarnya orang luar negeri itu entah belum tahu atau memang sengaja menenggelamkan sejarah kita, kita juga harus sadar. Makanya kalau kita mau membuka lembaran sejarah kita supaya kita bisa sadar, supaya kita bisa terus berkembang, otomatis hidupkan memori leluhur kita. Dan kita tidak perlu kalah mental dengan orang-orang luar negeri, karena kita sebenarnya punya mental yang luar biasa. Secara garis besarnya, apabila kita betul-betul secara jujur mau mengakui untuk meneliti sejarah bangsa kita supaya kita bisa maju, otomatis kita harus menggunakan metode-metode kita. Jangan terdogma, jangan terjebak oleh metode-metode barat, karena kita punya metode sendiri. Demikian kisi-kisi dan isi video audio saya. Semoga dan harapan saya, doa saya di sini akan semakin menyadarkan kita, dan kita bisa saling merangkul berjabatan tangan antara rakyat dan pemerintah supaya yang disebut Indonesia Emas itu bisa kita wujudkan bersama. Dan tiada hal lain di sini supaya kita bisa menumbuhkan kesadaran kita kecuali dengan satu cara, yaitu meneng diam. Dan dengan betul-betul menengnya kita, betul-betul diamnya kita, otomatis Tuhan Yang Maha Esa akan ngasih petunjuk kepada kita semua. Demikian isi video dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Rahayu, rahayu, rahayu. Wujud kanthi slamet sekabehane. Titik. Tentem.